Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firando. Kali ini kita kedatangan handphone Vivo X-Fold 5. Terima kasih untuk Vivo udah kita pinjemin. Nah, kita akan sedikit review untuk handphone Vivo X-Fold 5 ini. Ada dua varian ya, warna putih dan warna hitam. Dan kebetulan kita dapat warna hitam. Nah, ini udah dikasih sama Vivo, dikasih pinjam tentunya. Terima kasih ya, thank you. Nah, bentuknya sangat tipis sekali. Ini handphone tipis banget, enak banget dipakai, digenggam juga enak. Nah, kebenaran juga kita masih ada X-Fold 3 Pro-nya. Nah, kita akan coba bandingin secara fisik ya, yang mana yang lebih tipis dan ergonomis, yang lebih enak dilihat dan digenggam itu yang apa. Nah, ini adalah, dan enaknya ini casing yang barunya itu ada hingganya ya, penutup hingganya, jadi aman. Memang sih bagian depan ini nggak ada tutupnya ya, tapi actually kita lebih suka juga dengan hingga yang tertutup kayak gini. Nah, sedangkan yang X-Fold 3 Pro itu casingnya biasa banget, nggak ada tutup hingganya, maka kita beli casing Nilkin. Ini bukan promo ya karena memang melindungi sekali, karena dia ada juga untuk bagian depannya. Nah, secara fisik sih kita lihat krisnya nanti lebih tebal yang mana, lebih berasa yang mana. Nah, ini Fold 5 dan ini yang X-Fold 3 Pro. Kita akan coba bandingin, yuk kita coba bandingin aja kedua handphone ini secara fisik. Oke, check it out. Nah, oke, ini adalah X-Fold 3 Pro ya, warna putih kita punya. Untuk yang 3 Pro itu nggak ada perbedaan warna putih sama warna hitamnya, ketebalannya sama. Sedangkan yang X-Fold 5 itu ketebalannya berbeda, yang warna putih dan warna hitam. Warna hitam lebih tipis ya, lebih tipis 0, sekian mili. Nah, kita perbandingin aja ya, yuk kita coba bandingin. Dari sisi ketebalan handphone ini terlihat X-Fold 3 Pro itu jelas lebih tebal ya. Dari sini aja sudah kita lihat terlihat lebih tebal, dari sini juga terlihat lebih tebal, dari atas juga terlihat lebih tebal. Nah, untuk lebih yakinnya lagi kita ukur aja ya. Kita ukur untuk X-Fold 3 Pro itu ketebalannya berapa. Kita ukur dari port USB-nya ya. Kita masukin full mentok 0,46. Oh, sebentar, inci ke mili kita rubah ke mili dulu ya. Oke, ini ketebalannya secara milimeter 11,8 mm ya. Terus untuk di bagian kameranya kita coba tes dari atas. Kita coba tes dari atas. 11 itu 11,5 tadi ya. Ini 16,7 untuk bagian lensanya. Di bagian ininya tadi 11,6 ya. 11,6. Ketebalnya 11,6, terus di bagian atasnya 16 ya, 16,6, 16,7. Nah, kita coba untuk yang X-Fold 5 nya di bagian USB nya itu hanya 9,8 mili. Terus lagi untuk di bagian lensanya kita cek lagi, di bagian lensanya kita mentokin 15,0. Oh, cukup lumayan ya. Nah, sekarang kita coba buka, kita cek di bagian USB-nya ya, USB portnya ini ketebalannya berapa. Itu 4,6, 4,5 ya, 4,5. Untuk di bagian layar depan sama layar belakangnya itu 4,7, 4,6, 4,7 sama ya kurang lebih. Lalu kalau seandainya ada bagian kameranya nih, di bagian kamera kita ukur ketebalannya 9,6 ya, 9,6. Oke, untuk X-Fold 3 Pro nya kita ukur ya, di bagian USB kita ukur itu 5,3, di bagian layar depannya 5,5 tuh. Ini udah saya tekan ya, 5,5. Lalu kalau untuk di bagian kamera itu ketebalannya 10,3. Nah, jadi kalian bandingin aja ya mana yang lebih tebal ya. Oke, sekarang kita coba cek untuk krisnya. Nah, ini krisnya untuk yang X-Fold. Kita matiin dulu layarnya ya, biar kelihatan. Oke, nih krisnya. Kita matiin layarnya. Nah, krisnya tuh, krisnya ada lumayan banyak ya garis-garisnya. Nah, kalau untuk yang X-Fold 5 kita coba nih.
Ini export 5. Maaf, kegoyang, kesenggol. Nah, kalian bandingin, export 5 itu cuma satu garis tuh, dan nggak terlalu kelihatan. Ini export 3 ada banyak ya garisnya ya. Nih kalian bandingin aja nih secara langsung tuh, secara langsung kalian cek, kalian lihat untuk bagian kerisnya. Nah, kita coba tutup. Kita coba cek untuk port-portnya apakah sama apa enggak. Nih untuk bagian kameranya dulu ya, bagian kameranya cukup berbeda. Yang atas sebelah kiri ini sama-sama periskop, yang bawah sini adalah kamera utama, sama kamera utama. Nah, sebelah kanan sini yang Fold 5 itu dikasih flash, sedangkan X Fold 3 Pro itu kamera ultra wide, lalu flashnya di sampingnya. Lalu kalau untuk X5 itu di sebelah atas kanan ultra wide nya, lalu logo Zeiss-nya berubah ya, ada di tengah. Lalu kita coba cek bagian samping. Nah, di bagian samping sini kelihatan ini tombol mute-nya itu kalau si X Fold 3 Pro itu masih sistem slider, sedangkan X Fold 5 itu udah tombol, jadi kalian tekan lama-lama, yang ditekan lama-lama nanti akan berubah dia. Lalu volumenya yang X Fold 5 itu agak naik, sedangkan X Fold 3 itu agak lebih ke bawah. Kalau untuk powernya, si X Fold 5 ini lebih lebar ya. Kenapa dia lebih lebar? Ya karena memang si X Fold 5 ini fingerprintnya di samping ya, di tombol, sedangkan X Fold 3 itu masih di layar. Lalu ada garis antena, ini ada satu, ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua, nggak ada lagi. Nah, di bagian bawah sama ya, ada mikrofon, ada grill speaker, ada USB. Nah, mikrofonnya ini ada dua, si X Fold 3 Pro ini sama ini, sedangkan X Fold X Fold 5 cuma ada satu ya. Lalu di bagian hingganya nggak ada apa-apa, kosong melompong. Di bagian atasnya ini ada dua speaker, dua mikrofon di X Fold 5, X Fold 3 cuma satu, dan ada speaker, ada garis antena, dan ini ada infrarednya di atas untuk X Fold 3. Kalau X Fold 5 kayak infrarednya dipindahin ke sini ya. Nanti kita coba cek, atau nggak ada, saya nggak tahu. Nanti kita coba cek. Nah, yuk sekarang kita coba tes untuk X Fold 5 seriesnya. Nah, untuk X Fold 3 nya nanti akan kita bandingin aja sedikit ya, nggak usah banyak, karena memang lebih menekankan review ini adalah X Fold 5. Yuk kita coba cek untuk kameranya, fitur-fitur kameranya seperti apa. Bagian performance untuk Antutu benchmarknya kita dapat 2,3 juta di X Fold 5. Nah, ini lebih dari cukup ya, meskipun dia menggunakan prosesor lawas 8 Gen 3, dan kecepatan performance-nya pun nggak bisa dibilang jelek ya. Ini sangat amat mumpuni sih untuk main game. Dan untuk X Fold 3 Pro kita dapat di angka 1,7 juta. Meskipun prosesornya sama, tapi X Fold 3 Pro kenapa lebih rendah? Karena kita sudah gunakan ini dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 tahun. Nah, di sini aja sudah kelihatan ya, storage-nya sisa 13%. Jadi ya memang case file-nya itu juga udah banyak. Jadi ya performance-nya agak ngedrop, ya wajar sih ya, karena sudah kita gunakan. Kita coba zoom ya, kita coba zoom 2 kali. Ini juga 2 kali. Nah, kalian lihat noise-nya, yang mana yang lebih noise. Lalu ini 3 kali gelap, dan ini juga 3 kali. Nah, udah sama-sama gelap ya, sama-sama gelap. Lalu kita coba 10 kali. Oke, ini 6 kali ya. Kita coba ke 10 kali juga, mentokin biar sama. Oke, ini 10 kalinya. Udah gelap ya, udah enak. Nah, oke, ini karena kita 4K 60 frame per second, dia nggak bisa pindah ke kamera depan ya.
Tuh, kalian lihat sendiri. Oke, kita matiin ya. Untuk video selfie sama sih, sama-sama udah kurang ya. Export 5 juga kurang, export 3 juga sama aja. Jadi harus cahaya yang cukup. Kalau cahaya yang nggak cukup, dia gelap. Jadi menurut saya sih udah nggak worth it untuk ini fokus suaranya itu yang export 3 nyala, kita export ininya voice and vocal enhancement kita nyalain. Nah jadi sama ini, vocal enhancementnya nyala, kalian silahkan nilai sendiri suara saya yang mana yang lebih oke. Di export 3 Pro ini warna muka saya itu kelihatan lebih natural ya. Di export 5 kayaknya terlalu putih dibikinnya, ya nggak sih untuk kamera depannya ya, tapi untuk di kamera belakang bagus ya. Oke, nah, kalian cek aja tuh, parah ya. Oke, dan ini udah nggak worth it ya di low lightnya ya. Kita coba di tempat terang, harusnya sih lebih oke.
Mari kita simpulkan. Nah, keputusan ada di tangan kalian ya. Apakah perlu upgrade atau tidak di Export 5 ini? Apakah tetap mau top stay dengan Export 3 Pro yang lama? Masih oke sih sebenarnya ya. Tapi kalau kalian memang pengen merasakan Volt yang tipis dengan kamera yang menurut saya sih ini kameranya belum ada lawan sih ya di kelas Volt. Mau kelas sebelah juga masih belum ini. Dan ingat ya, ini adalah Volt termurah ya yang resmi. Digenggam juga enak nih karena tipis banget, sumpah beneran. Dengan form factor layar itu excellent banget. Layar dalamnya 8 inci dan layar luarnya itu kayak handphone candy bar pada umumnya. Nah, crease-nya pun udah hampir nggak kelihatan sih sebenarnya ini ya. Kalau kita miringin aja itu mulai agak kelihatan, tapi so far memang nyaman banget. Nah, apalagi case-nya ini yang baru nih, ada penutup hinginya. Apa namanya, kecil sih ya, tapi sangat bermakna ini. Meskipun bagian frame depan itu tidak tertutupin, tapi paling nggak hinganya aman banget. Dan casingnya pun tipis tapi lumayan kuat loh ya, kayak semi kulit gitu. Enak lah ini digenggam, mau pakai case nggak pakai case juga tetap enak. Tapi saran saya sih pakai case aja sih ya. Nah, yang agak kurang sih memang di fingerprintnya pindah ke samping, tapi nggak masalah sih ya. Fingerprint di samping itu hampir semua Volt semuanya pakai fingerprint di samping. Justru yang agak nyeleneh itu Export 3 ya. Jadi layar. Malah dia sendiri yang di layar, yang lain tuh di samping semua rata-rata. Nah, silakan kalian putuskan sendiri ya, mau upgrade atau tetap stay. Nah, di sini Vivo menawarkan garansi 12+12 dan penggantian layar selama 12 bulan. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.